ke arah barat, membawa sepucuk surat yang menjawab salam dengan semangat. Moga bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balam, tak kalah tinggi. Oh, itu ada kakaknya. Terbang tinggi si burung balam, tak kalah tinggi si burung elang. Yang menjawab salam kurang semangat, Ustadz doakan duitnya hilang. Ada satu lagi. Cantik-cantik si burung merak, berjalan di kala panas. Saya lihat ibu-ibu cantik-cantik, mudah-mudahan gamisnya sudah pada lunas. Betul, Bu? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga fi yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Awal kata ucapan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu pengajian Al-Amin yang meringankan langkah waktunya untuk dapat berhadir di rumah kami ini yang sangat sederhana sekali. Saya lihat juga kecil rupanya rumah ini. Insya Allah ke depan kita buat istana bagi sang bidadari. Saya pun nggak jarang duduk di sini. Tiba-tiba saya lihat kecil kalau ketika banyak orang. Alhamdulillah, ucapan ribuan terima kasih kepada Ketua Al-Amin, istri dari Pak Saipul, ibunda siapa namanya? Yang ibunda Neti. Ya begitu juga protokol yang luar biasa, jarang-jarang saya dengar berbicara. Ini udah pandai bicara sekarang, nggak hanya pandai membungkus nasi, tetapi pandai berbicara. Alhamdulillah, ini multi talent berarti. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Bukan ikan kakap, ikan lele, banyak cakap betele-tele nek. Karena waktu kita singkat katanya. Jadi saya mengambil hadis Rasul, ayun nisa'i khairun. Wanita bagaimana? Wanita yang bagaimana yang paling baik? Yang pertama adalah tasurruh idza nazara. Yang kedua watuti'uhu idza amara. Watuti'uhu idza amara. Yang ketiga wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ya ibu-ibu, jadi wanita yang paling baik siapa itu? Yang pertama tasurru idza nazara, sangat menyenangkan apabila dilihat. Jadi kalau ibu dilihat suami sangat menyenangkan, itulah wanita yang paling baik. Jadi kebanyakan ibu-ibu ini kalau di rumah berpenampilan kurang menarik. Ya, pakai dasternya udah koyak-koyak ketiaknya, apalagi pantatnya koyak. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi ketika suami pulang ke rumah, pakailah pakaian yang indah, bersolek, menawan. Ya, jadi ketika suami nggak ada di rumah nggak apa-apa pakai yang koyak-koyak kalau masih nyaman.
Tapi ketika suami datang kan kita tahu jam berapa suami pulang. Jadi berpenampilanlah yang menarik. Jadi suami pun betah. Makanya saya katakan sama istri saya, belajarlah kata-kata seperti pelakor. Pelakor itu apa, Bu? Perebut lagi orang. Supaya apa? Jadi pelakor itu kenapa? Jadi ketika beliau ngomong, cewek-cewek yang di luar sana ngomong sama suami orang, itu lembutnya naudzubillah. Kalau telepon, halo, apa kabar abang dah? Di mana posisi? Sehat? Udah makan bang? Perhatian kali. Tetapi kalau istri kita telepon, abang di mana? Lama kali pulang, kok nggak ngabarin? Kan itu kebanyakan ibu-ibu, dimarah-marahinya suaminya. Nggak ada kelembutan. Jadi ada ilmu-ilmu yang terbaik seperti pelakor. Kenapa mereka dapat mangsa? Salah satunya itulah mereka luar biasa servisnya. Jadi istri-istri di rumah kurang servis, makanya itulah terjadi. Jadi intinya ketika suami pulang, dilihat suami harus berpenampilan menarik. Kita kebalikannya, kita berpenampilan menarik untuk dilihat oleh suami orang. Betul. Bu Cili namanya. Bu Cili namanya. Bu Cili ini senyumnya menawan sepertinya. Mana Bu Era? Datang Bu Era. Waduh. Terima kasih Bu Era ya yang telah membantu para panitia-panitia yang di dapur yang luar biasa. Semoga Allah ya membalas ya pahalanya. Jadi udah dipersiapkan banyak katanya. Ini yang hadir ini hanya sekitar 20. Dari berapa Bu Ketua? Dari 50 anggota. Ya biasa karena jauh. Nah ini masih lebaran dia pertama. Yang kedua ini kan wilayah orang lain ini. Ini wilayah pengajian Medan Hill ini. Pengajian alamin masuk-masuk. Ya, udah izin belum Bu Ketua ini sama Bu Fitri? Perlu juga itu izin. Ya silaturahmi. Supaya kan ada nanti pengajian akbar ya kan. Perlu juga dibahas. Kami mohon izin kalau memasuki wilayah satu dengan yang lain. Karena banyak pengajian saya lihat di sini. Ada berapa Bu? 9. Yang dekat-dekat sini aja 4 sepertinya ya. Syuhada, Al-Amin, Medan Hill, pesantren 4. Hari Gunung 5. Itu yang dekat-dekat. Masuk sampai Cita lagi. Luar biasa pengajian. Kalau soal mengaji, ibadah, ibu-ibu luar biasa. Makanya tugas istri ini kan sudah mudah. Yang pertama, tugasnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, patuh kepada suami, taat kepada Allah. Dakhaltil jannah min aina syi'ti. Jadi kalau 4 hal ini ibu lakukan, ibu masuk surga dari pintu manapun yang ibu sukai. Jadi itu aja tugas ibu. Ustadz mudah, sholat mudah Ustadz, puasa mudah, ya beribadah kepada Allah mudah. Yang susah ini berbakti kepada suami Ustadz, betul Bu? Karena suaminya dekat-dekat sama Fir'aun Ustadz, dajjal kali itu. Itulah Bu. Jadi memang berbakti dan patuh kepada suami sangat sulit karena hadiahnya surga. Kalau mudah hadiahnya kipas angin. Jadi kalau ibu merasa susah itulah karena hadiahnya surga. Karena ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj dia melihat begitu banyak wanita yang masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa ini? Kok banyak wanita di neraka? Allah berfirman, yakpurnal asyir wa yakpurnal ihsan. Kupur terhadap pasangan dan kupur terhadap kebaikan-kebaikan suami. Jadi begitulah banyaknya orang wanita masuk ke dalam neraka.
Jadi 11 bulan suaminya baik, 1 bulan saja buruk. Yang 1 bulan itulah diingat sampai mati. Karena ibu-ibu ini kan ahli sejarah ini. Ya kan Bu Era? Jadi suami itu dimuliakan Bu. Ya, bukan jadi pembantu. Ya, apalagi orang Padang ya kan, karena suami dibeli. Ini mesti ibu beli, Bu Era beli dulu. Si abang itu enggak kan? Ini yang bahaya ini, makanya ini. Kau udah ku beli katanya. Siap. Ya. Jadi walaupun bagaimana, maaf kata Megawati, Presiden Indonesia pun ketika ia di rumah menjadi istri, menjadi pembantu, wajib melayani suami. Karena ibu kan diciptakan wanita ini dari tulang rusuk ya, yang bengkok. Jadi jangan berharap ibu menguasai suami. Karena keberadaan ibu tugasnya ketika Nabi Adam diciptakan, ia merasa kesepian, maka Allah hadirkanlah Hawa untuk menemani Nabi Adam, untuk berbakti kepada Nabi Adam, kepada laki-laki. Itulah kodrat wanita. Ini kebalikannya. Makanya iblis itu ingkar. Ia berusaha bagaimana supaya Hawa itu menguasai Adam. Sekarang kan begitu. Itulah kodrat wanita, kita lihat di mana-mana seorang istri pasti berusaha menguasai suaminya. Itulah godaan iblis itu. Jadi tidak boleh ibu menguasai suaminya. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam Al-Qur'an itu Allah. Jadi seorang laki-laki pemimpin para wanita. Jadi jangan coba-coba ibu memimpin pria. Jangankan masuk surga, aroma surga pun ibu tidak dapatkan. Tetap sehebat apapun, secantik apapun ibu, sekaya apapun ibu, tetap hormati suami kalau pengen masuk surga. Enggak apa-apa Ustaz, sama-sama masuk neraka. Itulah menang iblis Bu. Ya kan, itu banyak perempuan itu. Gimana aku patuhi dia? Dia aja kayak dajjal gitu. Aku masuk neraka, abang kan masuk neraka. Kalau kami laki-laki tidak akan masuk surga sebelum menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Tetapi ibu bisa masuk surga tanpa menyelamatkan suami. Itu jalan pintas. Masa tugasnya kan cuma 4 tadi. Sholat, puasa, ya, patuh kepada suami dan menjaga diri. Menjaga diri apa? Jaga diri Bu. Begitu banyak perzinahan sekarang yang terjadi di luar sana. Ya. Makanya itu jaga ketika suami nggak ada di rumah, jangan terima tamu. Kalau ada tamu suruh di depan rumah, nggak boleh masuk. Jadi itulah Bu. Jadi pesan kami di sini, ya, tugas ibu sholat 5 waktu, puasa, menjaga diri, patuh kepada suami. Ya, walaupun surga di bawah telapak kaki ibu, tetapi ibu tidak akan masuk surga ketika suami tidak ridho sama ibu. Jadi kunci surga itu ada pada suami. Ini diterangkan sama anak-anaknya. Ini sama ibu, ayahnya. Jadi disepelekan sama anak-anaknya. Itu terangkan. Nah, memang surga di bawah telapak kaki ibu, tapi kunci surganya ada sama ayahmu. Makanya marilah kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua di sini kami mengundang, karena istri saya udah sibuk kali mau umroh katanya. Makanya kami undang ownernya langsung umroh Mahabbah Istana Ka'bah. Di sini saya pun mau tahu juga apa yang diucapkannya. Jadi kita sama-sama belajar, ya, mendengarkan beliau. Ini kita ngambil ilmunya, nggak harus umroh sama beliau, sama siapapun boleh. Yang penting kita dapat ilmunya. Tetapi ini kan yang kita panggil ownernya, yang punya. Makanya saya pun ada jamaah orang Simalingkar itu meyakinkan, saya bilang kalau ada permasalahan, sekarang kan banyak umroh penipu. Saya bilang rumah saya, mobil saya, tanah saya jaminan. Kalau memang Adinda Tribayu ini ya murid saya juga, alumni ya 18 pesantren, saya jamin sampai segitunya saya. Karena saya memang percaya dia owner, ya ibaratnya dia yang punya, dan dia belajar untuk marketing ini ya sampai ke Jawa, ke Jakarta, di mana-mana.
Makanya banyak travel umroh yang menawari saya terpikat sama beliau. Kenapa? Karena kita langsung jumpa yang punya. Ibaratnya kalau ke Putra Minang jumpa sama Bu Eranya, langsung yang punya. Yang punya wilayah. Jadi nggak banyak kali paket-paketnya, ya. Ya, Al Mukarram, Al Ustadz Tribayul, silakan masuk ke dalam. Silakan. Assalamualaikum. Jauh-jauh kita panggil ya dari Medan, gratis lagi. Ongkos mobil minyaknya aja luar biasa. Tapi itulah namanya ya berjuang untuk sama-sama kita, untuk bidadari surgaku. Tasuru idan nazoro katanya. Jadi ketika istri itu ya kalau suami melihat senang kali ya, cantik ini, beda kecantikannya pada siang hari ini. Saya pun heran. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lemas sekali nih Bu. Belum makan siang udah tadi kan? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru beda dia Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, suatu kehormatan buat kami Bu diundang ke rumah guru kami. Kami dulu pernah mondok di depan. Ya nggak lama saja, 6 tahun cuma. Ya salah satu nikmat yang perlu kita syukuri ya ini nikmat sehat gitu. Jujur kami pun lagi kurang fit juga sebenarnya. Tapi karena yang undang guru kami nggak berani nolak. Kami ditelepon waktu berapa hari yang lalu masih disingkil. Insya Allah Senin nanti kita ke rumah ya, siap Ustadz. Alhamdulillah. Apalagi yang nyuruh guru. Nah kami juga diajarkan di depan. Guru itu apa namanya saja? Kalau dibilang lebay wakil Tuhan katanya. Tapi tengok-tengok gurunya gitu saja. Ya, salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Laula ma'arofna Rabbah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad mungkin tidak akan pernah mengenal Allah. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, ini pengajian apa Ustaz? Al-Amin ya. Katanya ngambil wilayah orang tadi saya dengar gitu ya. Ini wilayahnya di mana rupanya aslinya Bu? Oh di perumahan Bumi Tuntungan. Berarti ngambil wilayah orang dia. Di sini nih Bu tuan rumah, awak dikasih waktu berapa lama nih biar tahu? 3 jam bener ya Bu ya. Kalau 3 jam saya pulang duluan. Nah, izin ibu-ibu yang mungkin hari ini tepatnya kami berbagi. Yang seperti dikatakan Ustadz kami tadi, ya Ustazah kami ini dulu pernah ngajar saya juga dulu matematika waktu kelas 6. Saya cuma jumpa setahun aja. Nah, bisi-bisi Ustadz pengen berangkat. Ya mudah-mudahan insya Allah di musim 14-47 ini bisa sama-sama berangkat Ustadz dan Ustazah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang mau ikut nggak kira-kira? Enggak ada yang mau ikut Bu. Jadi Bu kalau ditanya gitu kan, siapa yang mau berangkat umroh suruh angkat tangan. Siapa yang mau Bu? Mana nggak ada tangannya Bu? Siapa yang mau angkat? Nah jadi saya ada sedikit yang mungkin kami dulu memahaminya di pondok tuh secara ya cuma artinya doang gitu kan. Setelah belajar di luar ternyata lebih dalam lagi. Oh ini maksudnya gitu kan. Saya rasa mungkin ibu-ibu di sini hafal dari ayat itu. Ada yang hafal surat terakhir Yasin? 2 ayat terakhir? Ada? Pasti hafal semua ibu-ibu. Inna wa amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah Bu, bagi kita banyak yang mustahil.
Tapi bagi Allah kira-kira ada nggak yang mustahil? Tidak, tidak ada. Kun, butuh waktu berapa lama kun tadi Bu? Satu detik. Nah di saat Allah kun, fayakun, makanya jadi. Nah Bu, kira-kira ada nggak yang mau hari ini saya kasih sedikit sharing lah. Ada sebenarnya caranya bagaimana Allah ini mau memberikan kunnya itu sama kita. Salah satunya kami sering sebut kun baitullah. Di saat kunnya Allah tadi, langsung datang undangan ke Baitullah itu datang. Ada yang mau nggak Bu kira-kira? Mana yang mau? Coba saya lihat dulu tangannya. Oke. Karena nanti Bu, kalau saya ceritakan semua bisa berangkat. Izin kalau saya boleh tahu, udah ada yang pernah berangkat belum di sini? Serius Bu, belum pernah. Yakin? Saya baru ini Bu ke pengajian yang belum berangkat semua. Jadi maunya kita tuh gini Bu, kalau bisa berangkatnya bareng-bareng, kenapa nunggu orang? Nah nanti saya kasih tipsnya sedikit. Nah bicara tadi sudah pernah atau belum? Gitu berarti belum pernah. Nah ini saya tanya dulu nih Bu, kira-kira yang beneran mau berangkat tahun ini juga siapa? Angkat tangannya. Udah bilang belum dulu. Kan tadi bilang tadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nah, kita cuma mau ngundang atau menghadirnya kun Allah tadi itu. Nah, ini saya tanya nih Bu ya, saya lagi ya. Jangan pakai ini dulu. Nanti saya jelasin kenapa jangan pakai ini. Gitu kan? Yang mau berangkat di tahun ini juga, di musim ini minimal. Karena musim umroh itu mulainya nanti dari mulai Muharram setelah haji. Siapa yang kira-kira mau ikut bareng? Nah, nggak berani. Oke. Nah gini Bu ya. Tadi Ustadz ini ada mungkin ngomong ya. Kebetulan travel kami ini punya kami sendiri Bu. Punya kami sendiri. Kira-kira kalau saya yang menjamin, saya punya travel Bu. Saya menjamin nih ibu-ibu semua yang saya bilang yang hari ini ngangkat tangan, insya Allah bisa berangkat tahun ini, saya yang jamin. Yang mau siapa? Belum semua. Saya tanya sekali lagi Bu, saya yang jamin, insya Allah tahun ini, yang penting mau Bu ya, mau dulu. Nah, udah. Bu, kadang, nah ini yang ini saya cerita tadi. Saya dulu belajar ayat ini di pondok. Saya kurang lebih 13-14 tahun yang lalu tamat dari dalam. Tapi pahamnya setelah keluar. Nah hari ini saya mau kasih nih pengalaman pribadi tentang kun tadi itu. Nah ini saya tanya lagi Bu ya. Kalau saya jamin, insya Allah. Kalaupun nggak yakin kali 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang bisa dipanggil Allah ke Baitullah. Nah siapa orang yang angkat tangan? Ternyata masih ada juga yang belum yakin. Nggak apa-apa. Kenapa? Itu manusiawi Bu. Tapi sebenarnya nggak cocok kalau di pengajian ibu-ibu. Kalau saya tanya gini tadi di pengajian bapak-bapak itu nggak ada yang angkat tangan Bu. Kenapa? Karena bapak-bapak ini kuat kali otaknya, logikanya. Dari mana mau umroh 30 juta ya? Bener ya Bu ya? Ya buat beli cabai aja udah pusing nih ya kan. Nah biasanya mama-mama dia lebih cenderung emosional. Kalau ditanya Bu, hari ini ada yang pakai skincare nggak di sini? Cuma ibu aja ada ya Bu. Skincare yang biasa orang pakai apa banyak nih saja? Macam contoh yang gampang lah yang orang banyak kenal, Wardah contohnya. Nah harga skincare Wardah contohnya harganya berapa itu Bu? Bisa 500 sampai 1 juta yang bagusnya. Kalau dibilang ada promo hari ini, khusus hari ini skincare Wardah dijual 100.000. Kira-kira ibu-ibu mikir nggak yang tadi saya pakai skincare tadi? Langsung beli. Itu bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah hari ini yang mau kami share Bu sebenarnya, bisa nggak kita berangkat ke Baitullah dengan kondisi kita hari ini, maaf nih, secara finansial mungkin tidak mampu. Bisa nggak kira-kira? Bisa insya Allah. Nah banyak yang percaya tadi dengan bahasa insya Allah, tapi kenyataannya tidak ya
Yakin. Apa buktinya kalau ibu-ibu di sini tidak yakin? Apa Bu? Enggak Bu, buktinya sampai detik ini yang duduk hari ini di depan saya belum berangkat semua nih. Nah, itu salah satu bukti, berarti belum ya yakin. Kenapa saya bilang gitu? Nah, mau dengar cerita nggak Bu? Ini real. Saya ya 2 tahun terakhir ini ngelihat banyak keajaiban. Makanya kami ada pengajian khusus, nama pengajiannya Miracle of Baitullah. Bagaimana melibatkan pertolongan Allah untuk perwujudan impian ke Baitullah. Saya 2 tahun terakhir ya banyaklah keliling-keliling ke pengajian-pengajian. Ibu-ibu yang hari ini maaf kadang-kadang nggak masuk akal Bu, ternyata bisa berangkat. Ada yang mau nggak solusinya? Mau. Yakin Ibu? Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya tutup. Tinggal wabillahi taufiq wal hidayah aja, bener ya. Nah, Bu, yang mau umroh siapa? Ini saya tanya sekali lagi. Bismillah, ini saya doain yang angkat tangan beneran berangkat umroh. Yang mau umroh tahun ini siapa? Ini doa nih Bu. Yang mau umroh tahun ini siapa? Semua. Tapi ada juga yang belum yakin ngangkat tangan tadi. Berat kali, gitu kan? Kenapa? Karena untuk ngangkat tangan aja berat. Apalagi beneran mau punya anak kecil Bu, itu nggak alasan sebenarnya. Kalau nggak percaya nanti berangkat tengok anak kecil tuh banyak. Saya punya teman, aduh anakku masih kecil. Saya bilang bawa anakmu, saya bilang. Kan bukan alasan sebenarnya Bu ya. Itu nggak alasan, gitu kan? Ya insya Allah kalau dipikir-pikir kayak saya kemarin bawa istri lagi hamil Bu. Masa lagi hamil umrah? Ya saya bilang insya Allah Bu kuat. Nah ini mudah-mudahan tahun ini kalau nggak ya mungkin awal tahun depan saya bawa lagi anak saya masih kecil itu insya Allah. Kenapa? Saya yakinnya cuma satu. Panggilan Baitullah itu bukan karena kemampuan finansial Bu. Karena banyak yang orang hari ini maaf nih. Saya percaya ibu-ibu hari ini datang naik apa kemarin? Sepeda motor ya. Bu izin ya. Sepeda motor hari ini tuh kalau diangsur cicilannya berapa sebulan? Yang paling murah? Kalau brosur 700 itu apa Bu keretanya? Honda Beat ya, Honda Beat. Masih ada Beat 700.000 angsurannya? Iya, itu yang paling kecil ya, cewek mungkin ya. Beat cewek ya. Nah kebetulan saya dulu usahanya sebelum umroh showroom, makanya tahu. Nah 700.000 Bu ya per bulan selama 36 bulan, 3 tahun Bu ya. Lunas ya Beatnya? Lunas. Bu, coba ada yang punya kalkulator, satu orang aja keluarin handphonenya. 700.000 dikali 36. Nah ini kita coba main-main dulu. Nanti saya kasih tahu salah saya. Berapa? 25.200. Cepat ibu-ibu kalau ngitung ya. Betul yang dibilang Ustadz ini tadi ya kan. Nah itu kan pakai DP Bu ya. DP-nya berapa lagi? Ya 1,5. Nggak mungkin di angsurannya 700, kayaknya lebih dari itu. 3 juta tuh yang angsurannya segitu. Karena saya punya showroom dulu. Tambah 3 juta, jadi berapa itu Bu? 28.200. Bisa berangkat umroh nggak Bu? Bisa. Jadi orang yang bisa beli Honda Beat itu sebenarnya bisa berangkat umroh. Apalagi Nmax ya. Udah nampak ya Bu ya? Mulai terang ya. Karena kadang-kadang ibu-ibu sekarang harus masuk dulu akalnya, logikanya harus jumpa juga, gitu ya Bu ya. Sama kayak Wardah tadi, ya kan? Murah ini loh. Kenapa dibilang murah? Karena tahu nilainya. Biasa belinya 500.000, belinya jadi 100.000. Benar ya? Nah, saya tanya lagi nih, siapa yang beneran pengen berangkat umroh? Ini doa Bu. Kami dulu cuma modal ngangkat-ngangkat gini aja Bu. Alhamdulillah udah bolak-balik ke Tanah Suci. Beneran wallah, saya nggak bohong. Oke, udah mulai nambah nih yang ngangkat-ngangkat. Udah, coba sekali lagi saya tanya siapa yang beneran pengen berangkat umroh? Oke, ini doa. Jangan turun dulu. Oke, yang punya uang 28.200.000 tadi siapa? Ada nih yang masih ngangkat nih. Yang punya siapa? Nah, musuh saya sendiri berarti ya. Nah, kalau saya tanya nih Bu, kembali, siapa yang beneran pengen berangkat umroh? Saya lagi mau. Ya. Yang punya uang 200.000 siapa? Semua Bu.
Bu, kira-kira 200.000 itu bisa nggak buat berangkat umroh? Nggak bisa buat berangkat umroh. Tapi, nah, satu, ada 4. Nah, ini sedikit, saya buka dikit-dikit aja. Kalau mau detailnya, yang beneran nanti paling di ujung saya kasih tahu caranya. Ustadz izin paling kita buatkan pengajian khusus. Yang beneran pengen berangkat, kalau nggak yakin-yakin kali 3 tahun lah. Kayak logika kita tadi. Tapi kalau yang beneran yakin, biasanya 1 tahun berangkat, Bu. Ini pengalaman kami. Kami ngaji kemana-mana, ibu-ibu juga yang ngaji. Alhamdulillah 1 tahun dari dia ikut ngaji, ini ada yang mau berangkat bulan 8 ini insya Allah. Nggak sampai pun 1 tahun, dia bulan 7 kemarin daftar. Bermula dari 200.000. Nah, di pengajian Miracle of Baitullah tadi itu dibuka rahasianya. Gimana berawal cuma dari 200.000 bisa berangkat ke Baitullah. Itu sudah banyak, bukan 1 2. Yang kami udah alamin 2 tahun terakhir. Ibu-ibu rata-rata. Nah, kembali yang tadi saya bilang. Nomor 1, hari ini saya cuma buka sedikit aja, 1 aja rahasianya. Rahasia yang pertama yaitu niat yang luas. Luaskan dulu niatnya, Bu. Karena innamal a'malu bin niyah. Wa kullu imri'in ma nawa. Semua itu sebenarnya tergantung niat. Ibu tidak akan pernah punya Honda Beat itu kalau tidak pernah niat di awal. Kan niat dulu, Bu ya. Mau ngambil emang langsung tiba-tiba ngambil Honda Beat? Tidak. Tapi setelah niat ada yang namanya langsung tindakan. Kalau ibu nggak pernah nanya sama orang showroom, kira-kira datang nggak Honda Beat-nya? Tidak. Nah, jangan mikir dulu gimana bayaran surannya. Rata-rata orang ngambil kereta gitu, Bu. Saya lebih dari 5 tahun. Bahkan waktu saya di pondok, orang tua saya dulu usahanya showroom. Jadi dari saya SD, orang tua saya udah buka showroom. Hampir rata-rata orang yang ngambil kereta itu dia nggak mikir, yang penting ada di DP. Benar, Bu ya? Nah, hari ini saya kasih gambaran sederhananya. Nah, dengan niat yang luas sederhananya gini, Bu. Maaf nih, Bu. Bu, kalau saya yang janjikan tadi ada beberapa orang yang yakin. Kalau Allah yang janjikan, kira-kira siapa yang yakin? Ulangi, Bu ya. Ini coba angkat tangan. Ini saya mau ngetes, biar nggak ngantuk, Ibu. Nah, kalau Allah yang janjikan ibu bisa berangkat umroh, siapa aja orang yang yakin? Angkat tangannya, Bu. Semua. Ini Allah yang janjikan. Kalau manusia aja yang menjanjikan, kadang-kadang kita yakin, apalagi Allah. Nah, cara paling sederhana gimana, Bu? Selama ini ada nggak yang sudah pernah nyoba nabung umroh? Siapa? Nggak apa-apa sharing. Ibu, sudah pernah coba nabung umroh? Sudah mendaftar haji, alhamdulillah. Sudah dapat nomor porsi, Bu? Lama banget ya. Nah, itu karena memang ya, insya Allah mudah-mudahan, Bu. Hampir rata-rata orang yang sudah daftar haji dia berangkat umroh dulu, Bu. Biar tahu dulu rasanya. Karena haji dan umroh itu nanti ritual daripada haji itu sebagiannya umroh yang kita jalani itu. Gitu. Makanya disebut haji kecil umroh ini tadi. Nah, pengalaman orang yang sudah pernah nabung umroh ada? Ibu, izin, Bu, kalau boleh tahu. Jadi nggak tabungannya? Gantung. Kenapa? Karena tidak tahu pola yang benar. Jadi hari ini kenapa saya bilang tadi Bismillah? Saya tadi bilang berani jamin orang yang beneran ngikutin, insya Allah Baitullah itu dekat, Bu. Tinggal nanti ngaji rutin tiap bulan. Cuma itu aja, Bu. Nah, secara sederhananya gini, Bu. Kalau Honda Beat tadi aja, yang kecil gitu kayaknya, itu bisa. Kembali ke niatnya. Kira-kira beneran pengen berangkat ke Baitullah nggak? Itu dulu. Nah, kembali saya tanya nih. Siapa yang beneran pengen berangkat umroh? Angkat tangannya. Ini doa. Loh, kok kurang? Nih, Bu, ini doa beneran, Bu ya. Ini doa beneran saya bilang. Bismillah. Yang pengen beneran berangkat umroh, angkat tangannya, Bu. Jangan dituruni dulu. Yang punya uang 200.000 siapa? Semua punya. Bu, yang tadi, kenapa saya bilang ibu tadi menabung tapi tidak pernah jadi berangkat umroh? Karena nabungnya di mana, Bu? Di Bank Sumut. Ibu sendirian kan nabung? Kenapa nggak jadi-jadi? Karena ibu sendirian. Karena malas. Kenapa, Bu? Malas ke Bank Sumutnya. Ini pengalaman kami pribadi, Bu.
Banyak orang menabung tapi nggak pernah berangkat. Kenapa? Tidak dengan cara yang benar. Kami buat rutin pengajian Miracle of Baitullah itu setiap bulan, Bu. Setelah saya ngaji, kita cuma ngingetin yang mau nambah tabungan, monggo. Itu ibu-ibu rata-rata. Yang tadi saya bilang daftarnya bulan 7, insya Allah di bulan 8 berangkat. Dia sampai banyak cerita yang nggak masuk akal, Bu, yang diceritakan ke saya. Kok bisa gini, Ustaz? Nah itu, Bu, bukan campur tangan saya lagi. Campur tangan yang punya rezeki. Ibu ini kerjanya apa? Nggak ada jualan, Bu. Jualan serabutan, apa aja dijual. Di rumah jualan kedai, jajan-jajan. Tapi gisik. Usianya berapa? 50-an, Bu. Ada yang usianya 50-an hari ini? Banyak. Berapa orang? 1, 2. Oh, masih 25 ya. Nah, cara menabungnya, Bu. Izin Ustaz, boleh diminta tolong santri itu ada brosur di depan dan ambil di tempat duduk. Nah, ini kalau nggak sekarang nggak mungkin saya nyuruh Ustaz saya, karena inilah waktunya. Kalau dulu saya disuruh-suruh, Bu. Nah, cara menabungnya, Bu, yang selama ini mungkin kenapa orang nggak nemu. Jadi bukan masalah banknya apa. Aku lagi. Betul, musuh ada, itu kosim aja. Nah, sambil jalan nih saya stop ngobrol. Jadi cara menabungnya sebenarnya